Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikruhu mafasan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alil khairati wastanibus sayyi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin Rumi yang kita kenal sebagai seorang ulama tasawuf, beliau katakan dalam satu syairnya bahwa dimewahkan dalam urusan dunia bukan berarti dimuliakan, pun sebaliknya disempitkan dalam urusan dunia bukan berarti dihinakan, karena keduanya adalah ujian. Kaya dan miskin menjadi ujian yang akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya proses yang harus dijalani. Andai ada doa yang cepat diijabah, Allah ingin kita bersyukur dengan memperbanyak sedekah dan melakukan beragam kebaikan lainnya. Namun jika sebaliknya, Allah memberi ruang untuk senantiasa bersabar dan terus melakukan ikhtiar. Dan semua orang suka dengan prestasi dan kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Pun sebaliknya, tidak semua orang mampu bersedih dan berduka atas musibah yang mungkin hari ini kita rasakan. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dan ajarkan kepada kita, jadilah kita pribadi-pribadi yang ikut merasakan kebahagiaan apabila ada kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, dan kita ikut bersedih bahkan mampu memberikan bantuan manakala ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan musibah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebab Sahih Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad beliau katakan, man arada ayyakuna kasbuhu tayyiban, siapa orang yang ingin penuh dengan keberkahan dalam segala jenis usahanya, beliau katakan Allah yu'akhira syai'an min faraidillah, jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah mengakhir-akhirkan terhadap sesuatu perkara yang sudah Allah fardukan. Satu waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Allah, ya Muhammad, hal ta'lamu fima yahtasimul mala'il a'la, duhai Rasul, adakah engkau tahu ada perdebatan yang hingga ini menjadi perdebatan oleh para malaikat di langit karena punya kedudukan istimewa di hadapanku? Dengan adab baginda Rasulullah katakan, saya tidak tahu ya Allah. Allah jelaskan, yang pertama adalah kamalul funudu, adalah orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan berwudu. Tafsir yang lain adalah orang yang menjaga dawam wudu, rutin wudu. Wudunya sudah menjadi tren dalam kehidupan. Dari bangun tidur hingga terpejam mata, senantiasa terbasuh dengan wudu. Berangkat kantor ambil wudu, sampai kantor batal ambil wudu, dia ambil wudu, dia salat sunnah 2 rakaat, cukup dengan 2 rakaat kalau hari kerja. Kalau kemudian hari Sabtu Ahad boleh ditambah dengan rakaat yang lainnya. Jangan sampai amalan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Mana yang sunnah? Salat duha. Mana yang wajib? Kerjaan kita di kantor menjadi satu kewajiban. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga kekhusyuan ketika berwudu. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau lagi wudu itu mukanya merah. Sahabat yang di sekeliling beliau bertanya, wahai Sayyid, kenapa kalau anda wudu kok mukanya merah?
Dijawab oleh Sayyidina Ali, atadri baina man. Adakah engkau tahu sejatinya kalau saya lagi wudu, saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan menarik dari kalangan ahli fikih yang mengatakan, man lam yahsa bil wudu lam yahsa bis shalah. Siapa orang yang enggak bisa menjaga kesempurnaan, kekhusyuan ketika berwudu, mustahil baginya akan mendapatkan kekhusyuan ketika salat. Yang kedua, Allah katakan wal mashul aqdam ila sholati bil jamaah, adalah orang yang senantiasa menjaga dawam untuk salat berjamaah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau katakan alla yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li aqlil kasbi. Jangan pernah menyakiti perasaan seseorang hanya demi mendapatkan sebuah pekerjaan dan jabatan. Kita tentu masih ingat ada satu nasihat yang sering kita dengar, naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan, jadilah baik tanpa harus menjelek-jelekan orang lain, majulah ke depan tanpa harus menyingkirkan. Jangan sampai fasihnya lidah kita membaca kitab suci diikuti dengan lancarnya lidah kita menghina dan membuka aib orang lain. Ini hukum alam, Pak. Siapa orang yang mampu menutup aib, kekurangan, cacat saudaranya, pasti Allah tutup lagi segala aib dan kekurangannya. Man satara musliman satarallahu fi yaumal qiyamah. Jangan sampai butiran tasbih yang kita pakai untuk berzikir tak lagi cukup untuk menghitung kebutiran kebencian kita pada orang lain. Jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan mengambil BMA, jangan menyebar berita fitnah hoax. Boleh jadi yang kita anggap hina, yang kita anggap remeh, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid, beliau katakan dalam satu halaqah ilmu, siapa orang yang memandang remeh orang lain, wallahi beliau katakan tidak akan pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Sahasrari Al-Husaki, seorang ulama besar, beliau katakan bahwa penyakit seorang alim, kebanyakan dari penyakit seorang alim adalah merasa banyak beribadah, seringkali kebanyakan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita boleh memiliki ilmu yang tinggi, tapi jangan jumawa dengan ilmu yang kita dapat. Kita boleh memiliki harta yang banyak dengan cara yang halal, sehingga menjadi seorang dermawan yang memberi tanpa harus menyakiti perasaan seorang yang menerimanya. Bahkan kita boleh memiliki jabatan yang bagus di sektor apapun, karena kita yakin dengan jabatan tersebut mampu menebar berjuta kemaslahatan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam beribadah dan melakukan kehidupan keseharian kita yang hari ini kita rasakan tentu berbeda jauh dengan kondisi saudara-saudara kita yang hari ini ada di negeri Palestina. Saat ini mereka digempur habis oleh tentara Israel. Musibah dan duka tentu menjadi musibah dan duka kita semua bagi seorang muslim. Dan untuk meringankan beban saudara-saudara kita, minimal ada dua hal yang hari ini kita dapat laksanakan. Yang pertama adalah kita berikan doa terbaik kepada mereka agar para yang wafat Allah terima, Allah ampuni segala dosa dan kehilafannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang kedua adalah kita berikan bantuan semampu kita, semaksimal dari apa yang kita bisa. Rasulullah katakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka sekalipun engkau bersedekah dengan sebutir kurma. Dan tentu kita berharap bantuan yang kita berikan ini memberikan bantuan saudara-saudara kita di Palestina. Rasulullah katakan man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa orang yang mampu dan mau meringankan bahkan menghilangkan kesulitan saudara-saudaranya, pasti Allah katakan Allah akan hilangkan kesulitan dan kesulitannya di hari akhirat kelak. Semoga dari apa yang kita persembahkan ini lewat doa, lewat bantuan,
menghadirkan keridhaan dan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kun fayakun? Give, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita butuhkan. Di penghujung surah Yasin Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita semua yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang berhak untuk mendapatkan kun fayakunnya. Pertanyaan dan jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing, dan tak elok kita menilai orang lain. Boleh jadi andai kebaikan yang kita berikan, yang kita tanam, yang kita contohkan sudah sedemikian dawam, rutin. Al-Isra ayat 7, maka jawabannya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang hari ini kita berikan, kebaikan hari ini kita toreh, kebaikan prestasi hari ini kita berikan untuk bangsa dan negeri ini adalah kebaikan yang akan kita tuai di yaumul qiyamah kelak. Semoga dengan hadirnya kita hadirkan kun fayakun ya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raga'i wa husnul khatim wa istasqal gamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbuna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pengabdian dan segala ikhtiar kami dalam mencari nafkah-Mu menjadi jalan ampunan atas segala dosa dan kehilafan kami. Ya Allah, berikanlah kami para pemimpin kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dalam mengemban tugas penuh dengan amanah. Ya Allah, tanamkanlah rasa ikhlas dalam pengabdian kami. Jangan sampai rasa bangga dan sombong serta rasa memiliki menguasai hati kami, bangga atas tingginya jabatan yang kami dapat serta sombong atas banyaknya harta yang kami peroleh. Ya Allah, alirkanlah rezeki yang halal penuh berkah bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dalam segala sunnah yang diajarkan baginda Rasul. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal mahsyahi wal munkari was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Palestin khasa wa min buldani muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran untuk saudara-saudara kami di negeri Palestina. Berikanlah mereka kemenangan dalam memperjuangkan kebenaran. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.